jangka, pusatnya apa namanya, ada buka jangkanya sesuai dengan diameternya tadi, radiusnya sesuai dengan radiusnya, dan buka jangkanya Anda taruh di pusatnya stasiun gempa, kemudian Anda putar sehingga berbentuk lingkaran seperti ini. Lingkaran, kemudian ke stasiun berikutnya. Dari 3 stasiun, maka akan diperoleh titik pertemuan dari 3 stasiun itu. Ya kan, dari 3 stasiun ini, kalau di sini ada Minneapolis, kemudian ada Detroit, ada Charleston, dari sini akan didapat epicenter, approximate epicenter. Nah, kira-kira di situ nanti dia ketemunya. Oke, next. Nah, ini cara bagaimana kita menghitung energi dari gempa bumi. Log E sama dengan 11 pangkat 4 tambah 1,5 magnitudo lokal. Next. Other magnitude scale. Surface wave. Jadi ini ada beberapa magnitudo yang lain, skala magnitudo yang lain. Yang pertama, surface wave magnitude. Determined from amplitude of Rayleigh wave with period about 20 seconds. It most widely used for large imaging shallow earthquake less than. Jadi ada yang pertama adalah surface wave magnitude. Ini kalau surface wave biasanya gelombangnya besar, ya kan? Gelombangnya besar karena surface wave bukan termasuk yang gelombang primer, ya kan? Kalau gelombang primer itu kan yang tarik dan tekan itu kan nggak secara kasat mata nggak kelihatan, tapi malah itu yang primer itu. Tarik dan tekan itu kan secara kasat mata nggak kelihatan. Kalau surface wave ini dia kelihatan. Dia menggunakan amplitude Rayleigh yang seperti ban berputar, ya. Periodnya sekitar 20 second. Kemudian dia untuk imaging shallow earthquake. For large imaging, untuk kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi yang relatif dangkal sekitar atau kurang dari 70 km kedalamannya, atau kurang dari itu, maksimal mungkin 70 atau kurang dari 70. Yang pertama body wave, berikutnya body wave magnitude, atau apa singkatannya itu, MB, ya. Determined by maximum amplitude of first few cycle of P wave motion observed by vertical component of seismogram. Jadi kalau yang body wave berarti yang primer atau gelombang primer, yang tekan dan tarik, tekan tarik. The wave measured typically has a period about 1 second. Periodnya lebih cepat dia, periodnya cepat. Kalau yang tadi periodnya sekitar 20 second, yang surface wave sekitar 20 second. Kalau yang ini 1 second, jadi cepat. It widely used by character deep earthquake. Ini untuk gempa bumi yang biasanya untuk gempa bumi yang dalam, di atas 70. Kemudian moment magnitude atau MW. Moment magnitude. The more reliable and robust magnitude scale is based on seismic moment, which is measure of the whole dimension of the slip fault. MW sama dengan log M0 dikurangi 16,05 per 1,5. Sedangkan M0 adalah mu kali AD, where mu is rigidity modulus, resistance of the shear motion, A, the fault rupture area. Jadi E adalah apa namanya, luasan runtuhan atau luasan patahan. Sedangkan D adalah the average dislocation of relative movement slip between the side of the fault. D adalah rata-rata dari dislocation atau dislocation itu berarti patah atau gagal.
dislokasi. Oke, next. Kita kejar materinya supaya segera selesai. Nah, ini gambaran dari ground acceleration ya, ground acceleration. Satu gelombang seperti itu kira-kira wavelength itu kira-kira yang dari B sampai ke puncak berikutnya, atau dari lembah ke lembah bisa, atau dari mulanya gunung ke mulanya gunung, ya kan? Mulanya gelombang ke mulanya gelombang, atau puncaknya gelombang ke puncaknya gelombang ya. Kemudian tingginya gelombang, tinggi dari aksis 0 ke puncaknya gunung itu adalah amplitude, ya, amplitude. Ya kan? Kemudian arah dari travel itu Anda bisa lihat di travel direction, ya. Itu berarti arah dari berjalannya gelombang. Kemudian satuan dari apa namanya? Satuan dari grafik itu yang ke Y itu adalah simpangan, ke arah X itu adalah waktu. Jadi yang ini adalah simpangan, ke arah Y tingginya simpangan, ke arah X-nya adalah waktu atau T di situ ya, time. In time T, called period, the wave travel A, distance lambda, for example B to D. Misalkan B ke D itu satu gelombang. Itu di puncak satunya ada D itu ya. Ada D nggak kelihatan di situ ya. Nggak ditulis di situ. The period T is to time to complete vibration. Jadi waktu periode atau T adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang atau satu getaran komplit atau pas dari puncak ke puncak, dari lembah ke lembah. Itu waktunya berapa? Itu adalah satu periode. Ya kan? Waktunya berapa itu? Adalah waktu untuk satu periode. The velocity of travel of the wave is wavelength divided by period. Jadi kecepatan adalah panjangnya gelombang atau lambda dibagi dengan panjangnya waktu. Panjangnya gelombang dibagi dengan satu periode. Atau frekuensi kali lambda, sama saja. Atau frekuensi kali lambda. Ketemunya akan sama. Okay, next. Nah, itu gambaran ground acceleration. The following table give handy comparison between ground acceleration of different wave, frequency, and ground motion amplitude. Jadi ada frekuensi, misalkan frekuensi 10, frekuensi 5, frekuensi 1, frekuensi 0,5. Acceleration, displacement ini. Acceleration fraction of gravity G, displacement. Jadi yang 0,1 misalkan ya, 0,1 untuk displacement 0,1 dia akan didapat kecepatannya tanah sekitar 0,04 gravitasi. Percepatan tanah sekitar 0,04 gravitasi. Untuk frekuensi 10 misalkan untuk yang displacement 1 maka sekitar 0,4 G gravitasi G-nya ya. Note that the peak horizontal ground acceleration in 1989 Loma Prieta earthquake measured on rock near the San Francisco Bay Bridge was 0.02 G at frequency about 5 Hz. The tape indicates that the corresponding backward and forward movement the ground had amplitude 1 cm. Jadi yang di Loma Prieta diukur sekitar 0,2 gravitasi percepatannya pada frekuensi sekitar 5 Hz. Sebentar ya, sebentar. Saya izin dulu sebentar.
Oke. Oke, kita lanjut. Next, lanjut. Loh, ini sudah. Next. Seismic map of Indonesia. Nah, ini peta gempa di Indonesia ya. Peta gempa di Indonesia. Nah, daerah yang merah itu berarti yang gempanya tinggi. Nah, bisa lihat di sekitar pantai selatan ya kan, sekitar pantai selatan. Kalau di Jawa, kemudian yang di Sumatera ini juga yang sebelah selatannya Sumatera sama. Di Sulawesi juga ada, di Sulawesi sampai ke utara itu ya. Sulawesi sampai di utara, kemudian di Irian Jaya juga ada. Itu kira-kira yang merah itu kira-kira itu kan dia didasarkan pada gempa-gempa yang sudah terjadi sebelumnya. Maka dibuatlah peta gempa Indonesia. Daerah-daerah yang merah itu yang paling kemungkinannya paling besar terjadi gempa, kemudian disusul dengan yang oranye, kemudian disusul dengan yang kuning, dan hijau, dan dengan biru, kemudian yang putih ya. Dan peta gempa ini dia selalu update ya, selalu update. Ini nanti di tahun ini juga ada update-annya sebenarnya, Anda bisa lihat. Ada update-annya tahun ini. Oke, next. Ganti materi insya Allah ya. Materi. Nah, ini ya. Ini kita cepat-cepatan aja ini, karena di sini adalah teorinya dinamika struktur sebenarnya ini. Ini dinamika struktur sebenarnya. Kita nggak masuk terlalu banyak di sini. Cepat-cepatan, oke. Jadi ini perkenalan atau pengenalan tentang analisa secara dinamik. Ya. Ada simple structure. Simple structure itu adalah sesuatu yang di atas itu berat, heavy, stiff, concrete. Misalkan ada sesuatu yang heavy itu berat, stiff itu kaku, berarti concrete roof itu berarti atap yang terbuat dari beton, kemudian disokong oleh light columns. Light column berarti kolom yang ringan. Kolomnya ringan, berarti bisa dibayangkan dia nanti bisa bergetar seperti ini ya, bisa bergetar ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada itu bisa di sebelahnya ada lagi tank full of water, kemudian reinforced concrete columns. Jadi tank air yang penuh dengan air, kemudian di kolomnya dari beton. Kolomnya dari beton. Kemudian di bawahnya lagi cara bagaimana kita membuat idealisasi atau menggambar di mata kuliah ini, gambarnya seperti itu. Gambarnya kira-kira ada rigid mesh di atas, kemudian kolomnya digambarkan dengan K/2 atau kekakuan dibagi 2 karena kolomnya ada 2 ya kan. Semuanya kan K atau K semuanya. Kalau satu kolom berarti K/2 atau K/2, kekakuan dibagi 2. Kemudian kita tambahkan viscous damping. Karena di suatu sistem itu selalu ada namanya redaman. Karena kita tinggal di bumi ya, di bumi ini ada udara. Walaupun nggak kelihatan, ya itu ada udara ya kan. Jadi kalau sesuatu yang bergetar, pasti suatu saat dia akan diam, pasti diam. Kenapa kok diam? Karena dia menabrak udara sebenarnya. Kanan ke kiri selalu menabrak udara, terjadi gesekan terhadap udara. Saat terjadi gesekan dia dihambat, sehingga nanti dia nggak bisa kembali ke asalnya. Misalkan goyangannya pertama segini, tambah lama tambah kecil. Lama-lama dia akan diam. Kenapa kok seperti itu? Karena selalu ada namanya redaman. Sama seperti bola bekel, kalau kita jatuhkan, dia akan mendal. Kemudian lama-lama dia akan diam. Kenapa? Karena dia selalu gesekan dengan udara ya kan. Viscous damping element is added to model energy dissipation caused by various mechanisms such as thermal effect, friction, adconnection, crack in concrete dan sebagainya.
Viscosity damping elemen itu kita tambahkan pada model energi, disipasi energi, karena berbagai macam mekanisme, misalkan suhu yang panas, kemudian gesekan di sambungan dan sebagainya, kemudian letakkan pada beton. Oke, next. Kemudian bersamanya bagaimana? Bagaimana kalau kita ingin menyelesaikan atau kalau kita ingin menyelesaikan suatu struktur yang dinamik. Kita menggunakan using Newton's second law of motion. Kita menggunakan hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton yang mana? Sigma gayanya kan macam-macam ya. Pertama ada gaya kalikan gaya terhadap waktu. Itu adalah P dalam kurung T. Kemudian dikurangi Fs per T. Itu gaya akibat spring, akibat pegas. Terus seperti ini nih, ada ibaratkan pegas memang. Ibaratkan pegas, karena sifatnya sama seperti pegas. Kemudian ada Fd, itu force of damping yang diakibatkan oleh redaman. Gaya diakibatkan oleh redaman. Sama dengan massa kalikan turunan kedua dari simpangan. Turunan kedua dari simpangan itu adalah percepatan. Sehingga kalau kita tulis lengkap atau seperti ini, M U titik 2 atau massa kalikan percepatan titik 2 tambah C, ini koefisien redaman, kalikan U titik 1, ini adalah kecepatan, ya, U titik 1 atau turunan pertama dari U, turunan pertama dari posisi atau jarak, kita turunan pertama jadi kecepatan, ya. Tambah K kalikan U, ya kan, rumus apa namanya ini, K kalikan U ini kan simpangan, ya kan, pada pegas kan K kali U sama dengan P terhadap waktu. Okay, next. Nah, ini kita bisa lihat efektif earthquake force yang paling bawah, itu rumus yang paling bawah. Jadi M kali U, turunan kedua dari U atau massa kalikan percepatan, tambah koefisien redaman kalikan kecepatan, tambah kekakuan kalikan simpangan, itu sama dengan massa kalikan percepatan gravitasi bumi. Atau itu adalah gaya gempa, ya kan? Gaya yang disebabkan oleh gempa. Gravitasinya kan gravitasi percepatan gravitasi tanah, apa namanya, percepatan gravitasi tanah yang tadi yang kita bahas tadi, ya kan? Jadi masanya kalikan dengan percepatan tanah, berapa kali gravitasi, 0,2 G atau 0,5 G. Kalau kita kalikan dengan massa akan didapatkan gaya efektif gempa bumi, ya kan? Percepatan tanah kalau kita kalikan dengan masanya dari gedung akan didapat gaya efektif dari gempa bumi. Oke, next. Kemudian ini ada efektif earthquake force, gambarnya seperti ini. Ini maksudnya bagaimana? Ada yang moving base, ada yang stationary base. Jadi yang moving base itu adalah kejadian sebenarnya. Kejadian dalam alam sebenarnya kan seperti itu. Jadi saat gempa ini misalkan Anda perhatikan ini ya. Bentar. Oh, ini nggak kelihatan nanti ya. Kalau moving base, coba perhatikan ini ya. Kalau moving base, ini kelihatan ya. Tadi kelihatan ini ya. Jadi misalkan ada apa namanya, ada pensil, kita berdirikan di suatu meja. Kalau yang moving base itu berarti mejanya yang gerak. Mejanya gerak. Jadi dia ikut bergetar akhirnya, ya kan. Kalau gempa bumi sebenarnya kan seperti itu, ya kan. Buminya yang bergerak, ya kan. Buminya yang
bergerak. Jadi bangunannya bergerak akhirnya, bergetar di atas simpangannya paling besar di atas ya kan. Ya bisa terlihat ya. Halo, bisa Anda lihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Atas simpangannya paling besar di atas ya kan. Di atas simpangannya paling besar. Kalau yang satunya ini identik deformation atau kita identik itu ya hampir sama atau ekivalen. Kalau gaya gempanya kan kita sebut sebagai gaya gempa ekivalen. Sebenarnya ininya diam, apa namanya, ininya diam, yang atas yang kita beri gaya, gaya gempa efektif. Jadi hampir sama akhirnya, atau identik. Yang dirasakan oleh bangunan identik atau hampir sama atau ekivalen, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi gaya gempa yang sebenarnya itu adalah yang moving base itu yang bawahnya bergerak, ya kan? Sehingga nanti dirasakan ada gaya gempa, ada perpindahan di atas itu U terhadap T itu adalah perpindahan terhadap waktu, ya kan? Perpindahan terhadap waktu U dalam kurung T. Kemudian yang di kanannya ada stationary base, itu bawahnya diam, kita beri gaya di atas, gaya terhadap waktu, T dalam kurung T, gaya yang berubah-berubah terhadap waktu. Nah, kita identikan seperti itu. Jadi yang tugas Anda di beton 3, ya mungkin Anda beri gaya di atas, bawahnya diam, bawahnya stationary, bawahnya station atau stationary base, bawahnya diam. Oke, next. Ini kita cepat-cepat aja ya, supaya segera masuk ke perhitungan. Kalau hari ini nggak bisa, ya minggu depan usahakan masuk ke perhitungan sehingga nanti ada soal hitungan untuk UTS ya. Undamped free vibration. Undamped free vibration ini adalah getaran bebas yang tanpa dam. Undamped itu berarti nggak ada dam atau nggak ada redaman. Getaran bebas yang tanpa redaman. Maka gambarnya seperti ini, gambarnya gelombangnya seperti itu, tidak terkurangi ya kan. Amplitudenya tetap terus. Sama tingginya sama tinggi, gunungnya sama tinggi. Nggak semakin kecil enggak. Seharusnya kan semakin kecil ya kan. Karena ada redaman. Nah, kalau nggak ada redaman, maka dia gunungnya tingginya sama terus tingginya. Oke, lanjut. Next. Nah, bagaimana kalau kita menghitung persamaan ini? The solution of equation of motion and damped free vibration case is homogeneous solution. Jadi solusinya seperti ini. U terhadap waktu sama dengan E Euler ini ya. E pangkat C omega T kalikan Pi cos omega D T dikurangi theta. Dan Anda bisa praktikkan. Next. Nah, ini gambaran dari the various natural frequency and periods of structure. Macam-macam natural frequency dan periode pada struktur satu bangunan. Jadi natural frequency itu natural frekuensi dari bangunan sebelum ada gaya. Jadi sebelum ada gaya, bangunan itu punya frekuensi natural. Frekuensi yang karena dia tinggi atau karena bentuknya seperti ini, karena dia kekakuannya seperti ini, dia punya namanya natural frekuensi. Jadi kalau Anda kerjakan natural frekuensi kan omega sama dengan akar K per M per K ya. M per K. Massa dibagi dengan kekakuan. Massa dibagi dengan kekakuan itu omega. Karena dia punya massa dan punya kekakuan, maka punya omega. Kita lihat yang pertama ada first story building, bangunan satu lantai, kira-kira periodenya adalah 0,1. Jadi dia untuk kembali ke asalnya, misalkan seperti ini ya, seperti ini, ada goncangan, dia ke kiri misalkan, kemudian ke tengah lagi, ke kanan, kemudian tegak lagi. Nah, ini satu periode itu waktunya berapa ini berarti. Atau kalau dari sini nanti dia harus kembali lagi ke sini. Kalau dari sini dia harus kembali ke sini ya. Ke kiri, ke kanan. Nah, ini berapa waktunya? Itu berarti satu periode. Satu periodenya adalah kalau yang
one story building itu adalah sekitar 0,1 bangunan satu lantai. Kita lihat bangunan 3 lantai. Bangunan 3 lantai di situ 0,7 ya kan, 0,7. 0,7 second, waktunya second ya. Kemudian yang tinggi di situ adalah 250 meter high reinforced concrete chimney. Ada chimney atau cerobong asap yang tingginya adalah 250 meter ya, meter high. Meter high tingginya. Itu 4 second atau 4 detik dia. Karena dia tinggi maka dia untuk kembali ke asal dia butuh waktu yang lama, ya kan? Untuk kembali ke asal dari berdiri ke kiri, ke kanan, berdiri lagi, tegak. Ini waktunya adalah 4 detik. Dan ternyata yang paling besar di sini adalah long span suspension bridge atau jembatan suspensi untuk bentang panjang, jembatan bentang panjang yang suspensi. Itu jaraknya berapa? 1.300 meter atau 1,3 kilo. Maka waktunya adalah 10 second, 10 detik. Next. Nah, bagaimana kalau ada dam free vibration? Maka getarannya akan tambah kecil, seperti itu. Ya kan? Yang undam Anda bisa bandingkan dengan yang undam. Yang undam kan amplitudenya tetap, tapi yang dam atau yang diredam, amplitudenya tambah kecil. Tambah kecil sebenarnya selalu seperti ini, tambah kecil ini sebenarnya yang terjadi di alam semesta ya. Next. Ini gambaran free vibration system with 4 level damping. Ini gambaran free vibration dengan 4 level redaman atau 4 level damping. Pertama dengan damping si 2% seperti ini, gambarnya seperti yang paling atas kiri itu. Kemudian yang atas kanan, redamannya kita tingkatkan, maka dia semakin cepat mendatar. Nolnya semakin cepat dia. Kita tingkatkan lagi 10%, tambah cepat lagi. Ini netralnya tambah cepat lagi. Kemudian kita tingkatkan 20%, sebentar. Getarannya cuma sebentar di awal toh. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, next. Oke, sudah. Contoh soal, example. Terus itu. Pakai example. Terus. Itu ada contoh 15 meter cubic water tank is supported by 30 times 30 centimeter square, centimeter kuadrat, concrete columns at 10 meter height. Jadi ada suatu water tank atau tangki air yang volumenya adalah 50 meter kubik di atas, kemudian dia disupport oleh kolom ukuran 30 kali 30. Dia menahan getaran di bawah, perpindahan di bawah 10 cm. Seperti ini ya, Anda bayangkan seperti ini, saya geser. Maka atasnya masih bergetar. Jangan, atasnya masih bergetar. Halo? Gambarnya juga beda. Halo, suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, oke. Gambarnya begini gambarnya. Oke. Kemudian diminta Anda mencari calculate the top maximum displacement. Hitunglah simpangan maksimum pada atas, pada atap. Berapa? Ada jawab, mesh sama dengan 50 ton, ya kan? Karena massa jenis dari air adalah 1 liter itu ya 1 kilo, 1 liter 1 kilo. Kalau 1 meter kubik berarti 1 ton. Maka 50 berarti 50 ton. Stiffness, kekakuan dari ini strukturnya 12 EI per L pangkat 3, karena berarti kita di bawah terjepit, dia di bawah, dan di atas juga kita asumsikan terjepit. Di bawah dan di atas sama-sama terjepit kolomnya.
maka 12 EI per L pangkat 3. Natural frekuensi sama dengan omega sama dengan K per M. Ini yang saya ceritakan tadi ya, omega sama dengan K akar K per M. Akar K-nya berapa dibagi M, Anda akarkan, dapatnya sekian. Kemudian natural frekuensi sama dengan omega dibagi 2pi sama dengan 3,49 cycle per second, siklus per second. Kemudian natural period sama dengan 1 per F sama dengan 1 dibagi 3,49 sama dengan 0,286 second. Nah, itu ya. Kemudian next. Displacement, kalau Anda mau masukkan rumus sama dengan E pangkat si omega T pi rho cos omega D kali T dibagi theta, dikurangi theta. Anda masukkan C-nya C per 2M omega sama dengan 0, karena C-nya 0 tanpa redaman kan, kalau tanpa redaman berarti C-nya 0. E pangkat C omega T sama dengan 1, karena pangkat 0, sesuatu pangkat 0 itu pasti 1 ya kan. Sesuatu pangkat 0 pasti 1. Kemudian Anda hitung rho sama dengan itu, masukkan ke rumus, ketemu 0,1 meter. Sehingga nanti rumus simpangannya sama dengan 0,1 cos 21,9 T. Oke, next. Kemudian kalau kita masukkan untuk beberapa macam C misalkan, ini tadi kan C-nya 0 tadi ya kan. Redamannya C itu berarti kan rasio redaman, perbandingan redaman C. Perbandingan redamnya kalau kita misalkan ada 0,5, 0,1, 0,15, 0,2, maka kita cari simpangannya seperti apa. Simpangannya Anda masukkan ke rumus tadi, maka didapat simpangan seperti ini hasilnya. Anda kerjakan pakai Excel ya. Anda kerjakan pakai Excel maka didapat seperti itu. Maka kalau kita gambar next. Kata itu kalau kita gambar di kurva axis scatter, kita gambar akan terbentuk seperti ini. Dari yang redamannya 0, yang warna pink itu redamannya yang 0, C-nya, kemudian kita tingkatkan 0,5 yang kuning, kita tingkatkan lagi 0,1 yang warna biru, kemudian sampai yang paling kecil yang paling besar 0,2. Next. Sudah insya ini kita beralih ke nomor 4. Kita beralih ke nomor 4, building in earthquake. Ganti materi berikutnya. Halo? Buildings in earthquake. Jadi apa yang kita lakukan? Why do buildings do the things they do? Kenapa bangunan itu harus mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan? Apa yang terjadi pada bangunan saat terjadi gempa bumi? Bangunan itu akan berperilaku karena strukturnya bangunan. Bangunan itu berperilaku sesuai dengan strukturnya bangunan. Ya kan? Kalau arsitekturnya kurang berpengaruh. Tapi kalau menambah massa, akhirnya berpengaruh. Bangunan yang karakteristiknya berbeda, perilakunya akan berbeda. Perilakunya akan berbeda terhadap gempa bumi, terhadap gaya gempa bumi. Okay, next. Underlying physics. Newton second law. Jadi gaya kedua Newton, gaya sama dengan F kalikan A. F sama dengan M kali A, ya kan? Di mana M adalah massa dari bangunan, sedangkan A adalah acceleration of ground, percepatan tanah, ya kan? Gaya gempa bumi itu adalah sama dengan massanya bangunan kalikan dengan percepatan tanah. Percepatan tanah akibat gempa bumi tadi, kan gempa bumi tadi berupa gelombang, ya kan? Karena gelombang kita bisa hitung dia kecepatannya, kita bisa hitung kecepatannya. Kita dapat kecepatannya, kita dapatkan percepatannya. Ya kan? Percepatannya juga kita bisa hitung. Kita punya percepatan, kita kalikan dengan massa bangunan, maka kita peroleh gaya gempa yang terjadi pada bangunan. Ya kan? Gaya gempa yang terjadi pada bangunan.
Question: what do the physics tell us about the magnitude of the force that different type of a building feel during an earthquake? Ground acceleration. Apa yang ilmu fisika itu bisa berinformasi pada kita tentang magnitudo dari gaya yang berbeda, dari bangunan yang berbeda. Gaya gempanya sama, tapi bangunannya berbeda. Nanti terjadi bagaimana? Terjadi bagaimana pada bangunan? Nah, ini ilmu fisika bisa membantu kita. Okay, next. What is really happening? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya kan? F is known as inertial force created by buildings' tendency to remain at rest and its original position, although the ground beneath is moving. Nah, ini hukum Newton 2. Ada yang mau cerita ke saya hukum Newton 2 tentang apa itu? Halo? Halo? Ada yang mau cerita ke saya hukum Newton 2 tentang apa itu? Halo? Halo? Mana mahasiswanya ini? Banyak mahasiswanya ini, hampir 70 Iya, lebih ini. Silakan ada yang ya. Percepatan suatu benda ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Oh ya, ini siapa namanya? Risya, Pak. Oh ya, Mbak Risa. Jadi percepatan suatu benda itu berbanding lurus terhadap masanya, berbanding terbalik terhadap gayanya gitu ya. Kebalik, Pak. Berbanding lurus dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Oh ya, oke. Oke, ada lagi mungkin yang mau komentar lagi? Ya, tadi Mbak Risa sudah bagus. Ada lagi mungkin yang mau komentar? Anda suka ini MotoGP atau MotoGP di Mandalika? Halo? Iya. Gimana ya, Mas? Tahu MotoGP? Iya. Tahu ya? Misalkan ini start. Weng. Terus mulai. Kecepatan pertama itu berapa kira-kira? Di detik, 1 detik, 2 detik pertama kira-kira kecepatannya berapa? Halo? 40 mungkin, Pak. 40 mungkin ya. Kecil sekali ya. 40 seperti kecepatan kita di jalan itu mungkin ya. Kemudian saat sudah lama, sudah panas, sudah beberapa kali putaran, kecepatan mereka itu berapa kira-kira? 100 lebih mungkin, Pak. Bisa 300 sebenarnya. Oh, iya. Di tikungan aja bisa 300 ya. Saat mau finish misalkan. Saat mau finish. Kecepatan mereka itu berapa saat mau finish? Lebih kenceng lagi, Pak. Saat mau finish kan banter. Iya. 500 kalau tadi 300-an. 400 dan Tambah banter ya. Bisa nggak mereka itu di garis finish langsung berhenti 0 itu bisa nggak? enggak. Enggak. Ada jedanya, Pak. Ada jedanya. Coba Anda lihat itu. Coba kita lihat tulisan di situ. Created F is known as inertial force created by building is tendency to remain at rest. Ngerti ya? In its original position, although the ground beneath is moving. Tahu gaya lembam, bukan lebam, wajahnya diantemi jadi lebam, bukan ya, lembam. Tahu gaya lembam? Enggak lah, Pak. Enggak tahu. Belum pernah dengar lembam. Belum pernah dengar. Halo? Belum. Halo? Lembam. Saya kan sudah berkata 5 kali tadi. Lembam. Sekarang 6 kali. Lembam itu ya
suatu ini kita artikan ini. F is known as inertial force. Jadi F itu dikenal sebagai gaya inersia. Itu bisa diciptakan oleh atau diciptakan oleh atau terjadi karena bangunan itu cenderung ya, cenderung untuk diam, remain at rest, diam, atau cenderung untuk mempertahankan keadaan originalnya, keadaan aslinya, yaitu although the ground, walaupun tanah di bawahnya itu bergerak tanahnya, jadi dia itu cenderung diam, cenderung di tempatnya. Gimana ya? Kalau ada sesuatu di sini, jadi itu gambarnya itu ya, gambarnya itu. Jadi ini bangunannya, misalkan bangunannya ya, bangunannya bawahnya bergerak, dia bangunannya cenderung diam, Anda atau tadi saya cerita MotoGP ya, saya cerita MotoGP. Kenapa dia di saat finish nggak bisa langsung nol, dia nggak bisa tak nol? Karena ada kecepatan sebelumnya itu tinggi, kecepatan sebelumnya misalkan 400, 300. Untuk nol itu dia nggak bisa langsung nol, dia perlu waktu perlambatan, untuk perlambatan sehingga akhirnya nol. Nah, itu kejadian lembam, Sama seperti tadi statnya kan nol, kan diam statnya kan nol. Kemudian di detik 1 atau 2 detik awal, nggak mungkin mereka langsung 300, nggak bisa ya kan? Nggak bisa, karena mereka cenderung untuk diam. Itu kejadian lembam namanya. Itu lembam namanya. L-E-M. Bam, kemudian lembam. Jarang mungkin, bahasa Indonesia mungkin jarang itu ya, jarang terdengar. Oke ya, kemudian yang terjadi adalah ground motion, kemudian building at rest gambarnya itu ya. Bangunannya cenderung diam, kemudian bangunannya jadi miring seperti itu karena bawahnya bergerak. Maka ada inertial respon yang harapannya Anda bisa lihat itu ya, melawan terhadap ground motion. Engineering representation earthquake force, kemudian di ilmu gempa atau teknik kita memberi gaya di atas, sama seperti itu, gaya ekivalen gempa, yang efeknya sama seperti itu. Oke, next. Next, frekuensi atau F is number of complete cycle of vibration per second ya. Jadi frekuensi adalah banyaknya gelombang lengkap dalam 1 detik. Kemudian period adalah time needed to complete one full cycle of vibration. Jadi waktu yang diperlukan oleh 1 gelombang penuh. Okay, next. Idealized model of building. Jadi karena waktu itu adalah 2pi kalikan omega ya kan. Periode itu adalah 2pi kalikan omega. Omeganya kan akar M per K ya kan. Maka kan bangunannya bisa kita ibaratkan seperti ini, sesuatu yang punya massa M, kemudian kolomnya punya kekakuan K, maka dia akan jadi kecil. Jadi kecil, smaller K, misalkan smaller K, ini bisa meningkatkan periodenya. Smaller K itu misalkan K-nya panjang, atau tiangnya panjang, maka periodenya akan tambah, pasti periodenya akan tambah. Atau misalkan the bigger M, M-nya tambah besar. Ini sama juga akan meningkatkan waktu periode, ya kan? Itu yang perlu Anda pahami. Bangunan yang tambah tinggi, maka dan K-nya tambah lemah. Kan kalau tambah tinggi dia otomatis tambah tidak kaku ya kan, tambah gak kaku, tambah tinggi. Maka waktu periodenya tambah besar kira-kira. Atau misalkan tingginya sama, tapi ini beratnya kita tambah. Itu sama, efeknya akan sama. Periodenya akan tambah. Apakah kita nggak suka dengan periode yang tambah? Iya, kita nggak suka. Itu bahaya ke bangunan. Kita suka bangunan yang periodenya kecil. Jadi, ada gempa, getarannya sedikit. Tapi kalau ada gempa, ada pelan-pelan, sehingga lama ini kembali ke asal. Nah, ini nggak kita sukai ke bangunan. Itu jelek ke bangunan. Ya.
Jadi yang kita permasalahkan adalah periodenya usahakan kecil, ya kan? Okay, next. Natural period of building. Each building has its own natural period, frekuensi. Berdasarkan dari tinggi bangunan, misalkan two-story building, typical natural period kira-kira 0,2 second periodnya. Dan frekuensinya 5 frekuensinya, ya kan? Kan 1 dibagi 0,2, ketemunya 5. Kemudian kalau tingkat 5, lantai 5, kira-kira 0,5 second, setengah detik. Kira-kira berapa itu berarti? Jadi 1 dibagi 0,5, dapatnya 2 cycle per second kira-kira ya. Kalau 10, tingkat 10, 1 second. Oke, berarti natural frekuensi kira-kira 1 ya. Kalau 20 tingkat, kira-kira 2 second, maka ini berapa? Berarti 1 dibagi 2, berarti 0,5 kira-kira ya. 30 story, berarti 3 second, berarti di sini kira-kira 0,3 kira-kira ya. Natural frekuensinya kira-kira 0,3. Okay, next. Resonance. Ada yang mau cerita tentang ini, resonance? Silakan, ada yang mau cerita? Ya, ada yang mau cerita? Silakan dikomentari. Salah satu. Ini orangnya kan banyak ini, 70 lebih ini. Silakan komentar. Yang lain mana ya? Seharusnya ini kan banyak, 100, sekitar 100 ya. Kok sekitar 70 ini yang ikut ini? Kurang tahu. Ada yang mau cerita tentang resonance atau resonansi, bahasa Indonesianya resonansi. Ada yang mau cerita? Ada yang mau komentar? Getarnya suatu benda karena pengaruh getaran lain, Pak. Ya, ini salah satu yang bagus itu, salah satu yang bagus. Ada lagi mungkin? Siapa barusan? Barisa ya barusan. Itu bagus itu. Iya, Pak. Ada lagi? Kayak ini ya, kita baca. Resonance frequency content of the ground motion is close to. Ya, itu kata kuncinya is close to building natural frequency. Jadi frekuensi dari gerakan tanah itu hampir sama dengan frekuensi natural dari bangunan. Nah, yang terjadi seperti itu. Jadi karena frekuensi dari gaya gempanya itu hampir sama dengan frekuensi natural dari bangunannya, maka bangunan akan bergetar besar sekali getarannya. Seperti katanya Mbak Arisa ya, bahwa benda bergetar karena getaran dari benda lain yang bersama. Di bangunannya akan bergetar hebat jadinya. Sangat aneh. 10 of the increase amplify building response. Building suffer greatest damage from ground motion and the frequency close to equal to its own frequency. Jadi bangunan akan menderita kerusakan yang sangat besar sekali. Greatest, itu greatest ya, greatest paling besar itu, paling besar greatest damage, kerusakan paling besar kalau terjadi getaran tanah yang close to, yang dekat atau sama dengan its own natural frequency, dengan natural frekuensinya sendiri dari bangunan. Example, Mexico City earthquake of September 1985, ada gempa di Meksiko, September 19 September 1985. Majority of building that collapsed were about 20 story tall. Bangunan-bangunan yang roboh itu ini kejadian aneh. Maksudnya ini kejadian aneh ya. Bangunan-bangunan yang roboh adalah bangunan-bangunan yang tingginya 20 lantai. Yang bangunan yang 20 lantai.
natural period around 2 seconds. Jadi natural frekuensi sekitar 2 detik. Other building of different height and different natural frequencies were undamaged. Even though located at right next to the damaged 20-story building. Dan bangunan yang rusak itu adalah bangunan yang tingginya 20 lantai. Yang mana natural frekuensi sekitar 2 second atau 2 detik. Bangunan yang lain yang tingginya nggak sama, mungkin cuma 5 lantai atau lebih, 30 lantai, 40 lantai, atau 60 lantai, itu dia nggak rusak. Jadi yang bangunan yang rusak adalah bangunan yang tingginya 20 lantai. Jadi hampir sama kan, 2 second dengan 20 lantai. Kalau 2 second kira-kira memang ini kan 2 second ini gempa buminya, periode dari gempa buminya. Sedang bangunan 20 lantai kira-kira natural frekuensinya memang 2 second kira-kira. Tadi yang di slide sebelumnya ya kan. Bangunan 2 lantai kira-kira waktu periodenya adalah 2 second. Sedangkan getaran tanah periodenya juga 2 second. Nah, ketemu ini persis sama atau hampir sama. Sehingga bangunan yang 20 lantai dia rusak. Bangunan yang kurang lantai nggak rusak. Bangunan yang lebih dari 20 lantai juga nggak rusak. Seperti itu kira-kira. Next. What effect building performance and damage. Apa akibatnya terhadap kerusakan bangunan dan performance keandalan dari bangunan. Shape configuration of building. Square or rectangular usually perform better than L, T, U, H, plus O, or combination of this. Jadi bangunan yang square atau rectangular, atau mungkin lingkaran, bentuk denah lingkaran, Anda kan tugas beton kan, denahnya bentuknya seperti apa? Misalkan kotak, square, atau rektanguler, persegi panjang. Itu dia performnya lebih bagus daripada L, daripada denahnya berbentuk T, daripada denahnya berbentuk U, daripada denahnya berbentuk H. Itu dia akan lebih bagus yang square, kotak, atau rektanguler, atau mungkin circle, bulat, lingkaran. Construction material steel, concrete, wood, brick. Concrete is more widely used construction material in the world. Ya, konkret paling banyak digunakan di dunia. Ductile material perform better than brittle ones. Ductile material include steel, aluminum, brittle materials such as bricks, stone, and unstrength concrete. Jadi material yang ductile itu kita lebih bagus, kita lebih sukai daripada yang brittle, daripada yang getas. Yang ductile itu misalkan dari baja, dari aluminium. Yang brittle itu misalkan dari bata, atau dari beton, dari batu, atau beton yang tanpa tulangan. Kemudian kita harus atur load resisting system. Load resisting system kita harus atur penahan gaya. Bagaimana penahan gayanya? Strukturnya bagaimana? Head of the building, previous earthquake damage, gempa bumi sebelumnya kerusakannya bagaimana? Intent function of the building, proximity of the building, soil beneath the building, tanahnya bagaimana? Magnitude and duration of the earthquake, magnitude dan durasi dari gempa bumi biasanya di situ bagaimana? Direction and frequency of shaking. Okay, next. Ini salah satu yang key factor in building performance. Jadi faktor kunci dalam keandalan suatu bangunan itu adalah apa? Good connection. Nah, itu ya, good connection itu yang paling menentukan. Need to transfer loads from structural element
into foundation and then the ground, ya. Itu menentukan bagaimana gaya itu ditransfer, gaya itu dipindahkan dari struktur, dari elemen struktur, dari kolom, plat, kolom, balok, kemudian sampai ke pondasi, sampai ke tanah. Bagaimana bisa ditransfer? Itu yang perlu Anda perhatikan. Connection yang perlu Anda perhatikan. Misalkan ada sambungan balok kolom, di situ Anda harus detailingnya harus bagus, pelaksananya juga harus bagus. Kalau itu gagalnya biasanya di situ, gagalnya di sambungan balok kolom. Nah, jangan sampai gagal di situ. Ya, koneksi yang bagus menentukan gaya di atas ini bisa ditransfer sampai ke tanah. Kalau koneksinya nggak bagus, gaya yang di atas nggak bisa sampai ke tanah, nggak bisa ditransfer sampai ke tanah. Nggak bisa. Oke, next. Building system, frame atau portal. Frame build up the beams and columns. Frame itu kita buat dari balok dan kolom. Bisa materialnya dari baja atau dari beton. Resist lateral load by bending of beam and column. Dia bisa menahan gaya lateral. Juga momen dari balok dan kolom. Provide a lot of open interior, flexible building. Jadi dia bisa banyak sekali bukaan karena dia cuma balok dan kolom. Jadi bukaannya banyak. Di bangunan di dalamnya banyak bukaan. Bisa kita gunakan untuk ruangan-ruangan. Karena dia sistem portal. Sistem portal kan balok dan kolom. Okay, next. Berikutnya adalah building system brace frame atau portal yang ada bracingnya. Brace used to resist lateral load. Jadi bracing itu kita gunakan untuk apa? Untuk menahan gaya lateral. Gaya yang horizontal. Gaya lateral itu yang paling besar apa? Gaya gempa. Damage can occur when braces buckle. Jadi kerusakan itu terjadi saat apa? Saat bracingnya buckling, tekuk, tertekan, karena tertekan, ya kan? Stiffer than pure frame. Jadi dia lebih kaku daripada portal yang biasa tadi sebelumnya yang nggak ada bracingnya, dia lebih kaku. Next. Next. Bentar ya. Ya. Nah, ini yang terakhir dulu untuk hari ini. Building system shear wall. Berikutnya shear wall. All element designed to take vertical as well as in plane horizontal lateral forces. Bahannya dari concrete building, wood building, masonry building, resist lateral force by shear deformation. Jadi berikutnya adalah shear wall. Shear wall itu dinding yang mana dia sebagai struktur dindingnya, ya kan. Dindingnya punya tulangan, ada betonnya dan bertulangan. Jadi dindingnya bisa menahan gaya gempa, gaya horizontal dari gempa. Oke ya. Insya Allah itu untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Halo, ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum, Pak. Oke, insya Allah itu untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.